Halo guys, kalau kamu lagi nyari HP baru yang kece abis di tahun 2025 ini, Vivo kembali ngasih pilihan dengan berbagai inovasi terbaru di setiap seri HP-nya. Dari kamera yang makin jernih, desain yang makin stylish, sampai performa yang makin kencang, semuanya ada di sini. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 HP Vivo harga 1-7 jutaan terbaik di tahun 2025. Yang pertama, Vivo Y18. HP Vivo terbaik urutan yang pertama ini kita mulai dari yang harganya paling murah terlebih dahulu. Vivo Y18 ini punya ketahanan dari debu dan percikan air berkat dibekalinya sertifikasi IP54. Performanya juga cukup bagus karena pakai chipset Helio G85 yang dipadukan dengan RAM hingga 6GB dan internal hingga 128GB. Jadi untuk keseharian harusnya aman dari lag, terutama kalau pilihnya yang RAM 6GB-nya sekalian. Layarnya pun cukup enak dilihat berukuran 6,56 inci, panelnya IPS HD+, dengan refresh rate 90Hz yang udah mulus untuk scrolling sosmed. Dan untuk daya tahan baterai 5000 mAh-nya udah tergolong bagus, hanya saja untuk pengisian dayanya cuma 15 watt sehingga akan cukup lama untuk ngisinya. Sementara untuk fotografinya dibekali kamera utama 50 megapiksel dan kamera selfie 8 megapiksel. Sedangkan yang jadi kekurangannya adalah pengisian daya lambat, tidak ada lensa ultra wide, dan desain kamera depannya jadul. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang kedua, Vivo Y19s. Selain HP nomor 1 tadi, Vivo juga punya pilihan menarik lain di harga 1 jutaan yang kali ini baterainya awet dan juga punya durabilitas yang baik berkat adanya sertifikasi IP64, yang artinya udah tahan debu dan siraman air. Serta ada juga military grade yang mengklaim kalau HP ini gak akan gampang rusak meski terjatuh. Lalu layarnya ini tampil kekinian dengan panel IPS 6,68 inci, resolusinya HD+, dan refresh rate-nya 90Hz dengan kecerahan layar yang cukup tinggi mencapai 1000 nits. Bahkan speaker di HP ini juga udah stereo, sehingga kalau mau dipakai nonton drakor maupun dipakai gaming tipis-tipis tentu menyenangkan. Untuk performanya sendiri ngandelin chipset Unisoc T612 yang dibantu RAM hingga 6GB dan internal 128GB. Sedangkan untuk baterainya ini gede, kapasitasnya 5500 mAh dengan pengisian daya 15 watt. Vivo juga mengklaim kalau performa keawetan baterainya ini akan tetap terjaga selama 4 tahun ke depan. Berpindah ke bagian kamera, ada lensa utama 50 megapiksel dan lensa tambahan, serta ada juga sebuah LED notifikasi yang membentuk lingkaran. Hanya saja yang sangat disayangkan adalah tidak adanya NFC dan kamera 0,5. Link belinya di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang ketiga, Vivo Y100. Kalau kamu nyarinya HP dengan desain kece dan speknya oke, Vivo Y100 ini bisa banget dijadiin pilihan. Apalagi harganya sekarang udah makin murah setelah turun 1 jutaan. Desainnya ini menarik, terlebih lagi bodi belakangnya bisa berubah warna kalau terkena sinar matahari atau bahasa gaulnya adalah sinar UV. Lalu untuk bagian layarnya pun cakep, panelnya pakai AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang udah sangat enak buat dipakai nonton maupun scrolling. Dan untuk performanya sendiri, HP ini dipersenjatai chipset Snapdragon 685 dan disokong RAM 8GB dengan internal 256GB. Meski bukan yang terkencang di kelasnya, tapi untuk performa harian jelas udah lebih dari cukup. Apalagi ada juga fitur menarik seperti gyroscope hardware dan speaker yang udah stereo. Keunggulan yang ditonjolin ada pada bagian daya, yang mana baterai 5000 mAh-nya ini udah support pengisian daya cepat hingga 80 watt yang bisa ngisi dari 0 hingga penuh hanya dalam waktu 40 menit aja. Bahkan Vivo juga ngasih perlindungan baterai selama 4 tahun atau sederhananya berarti dijamin awet dan stabil selama 4 tahun ke depan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya.
Yang keempat, iQOO Z9X. Buat kamu yang suka main game, HP ini bisa jadi pilihan karena punya performa bagus dan baterai yang badak. HP ini unggulin baterai jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis yakni cuma 8 mm aja. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%-an aja. Untuk kinerjanya bagus, pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Bahkan gyroscope-nya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50 megapiksel ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8 megapiksel. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Namun harganya ini udah turun 200.000 dari harga rilisnya dan bahkan sering diskon 200.000 lagi kalau sedang ada event. Link belinya di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang kelima, iQOO Z9 5G. iQOO adalah brand smartphone turunan dari Vivo yang mengutamakan performa tinggi sebagai daya tariknya. Seperti iQOO Z9 ini yang punya performa kencang dari chipsetnya, yaitu Snapdragon 7 Gen 3 dan ditandemin RAM hingga 12GB beserta ruang penyimpanan 256GB. Mainin PUBG settingan smooth ekstrim pun sangat stabil di 60 fps karena memang performa yang dihasilkan bisa lebih dari itu. Bahkan gyroscope-nya udah hardware dan speakernya juga udah stereo. Lalu layar bezel tipisnya ini pakai AMOLED 6,78 inci. Resolusinya 1,5K dengan refresh rate 144Hz yang udah sangat mulus buat main game maupun sekedar scrolling TikTok. Untuk daya tahan baterainya pun juga bagus dengan kapasitas 6000 mAh. Dan support fast charging 80W yang bisa ngisi dari 1-100% dalam waktu 50 menit aja. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel ditemani lensa depth dan kamera selfie 8 megapiksel. Jadi memang cukup disayangkan HP ini tidak punya lensa ultra wide. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang keenam, Vivo V30 5G. HP Vivo yang satu ini gak cuman punya performa kenceng, tapi juga punya kualitas kamera yang mumpuni di kelasnya. Apalagi sekarang harganya udah turun sekitar 500.000 sehingga makin menarik untuk dilirik. Kamera utamanya 50 megapiksel berfitur OIS ditemani lensa ultra wide 50 megapiksel dan kamera selfie 50 megapiksel. Soal hasil foto maupun videonya jadi salah satu yang terbaik, apalagi perekaman videonya udah stabil sampai resolusi 4K 30 fps. Nah, performanya sendiri termasuk jagoan pakai Snapdragon 7 Gen 3 yang dipadukan RAM hingga 12GB dan internal hingga 512GB. Kinerja gamingnya juga terbilang sangat lancar dan stabil untuk mainin game kekinian sekelas ML maupun PUBG Mobile. Bahkan main game berat seperti Genshin pun tidak panas dan daya tahannya bagus. Adapun baterainya 5000 mAh yang support fast charging 80W sehingga untuk ngecas sampai penuh cuma butuh waktu sekitar 50 menit. Layarnya juga cakep pakai panel AMOLED lengkung yang juga punya kecerahan hingga 1200 nits. Sedangkan yang dinilai kurang adalah mesin getar yang terasa murahan dan speaker yang masih mono. Berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate-nya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang ketujuh, Vivo V40 5G. Kalau kamu nyari HP yang bagusnya di semua bagian, HP ini adalah jawabannya.
Vivo V40 tampil cantik dengan desain bodi tipis, layar lengkung, dan disertifikasi IP68 untuk ketahanan cemplung di air. Bahkan ada juga tambahan IP69 yang artinya HP ini udah tahan disemprot air dengan tekanan tinggi dan tahan dari air panas up to 80 derajat. Nah, ada juga kejutan yang mana di ukuran bodi yang setipis ini Vivo bisa nyematin baterai 5500 mAh yang jelas lebih gede dari HP lain di kelasnya. Untuk chargernya sendiri ini support 80 watt yang mana untuk ngisi dari 1% hingga penuh cuma butuh waktu 49 menit. Sementara yang jadi keunggulan utamanya adalah di sektor kamera, yang mana dalam meracik kameranya Vivo bekerja sama dengan Zeiss sehingga untuk kualitas yang dihasilkan tentu tidak diragukan. Kamera utama 50 megapiksel ditemani kamera ultra wide 50 megapiksel juga, serta ada kamera depan yang juga 50 megapiksel. Soal perekaman videonya pun andalan dengan resolusi sampai 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Jadi buat kamu yang pengen nyari HP all-rounder, Vivo V40 ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP Vivo terbaik untuk saat ini. Dari ke-7 rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.